Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatu salisatu wa salatuna am ba'dil hukama yastakbiru ibnu Adam arba'a nububatin bidominun wahiyya allati taghlibu. Wal maqalatu salisatu wa salatun, dan adapun maqalah yang ke-33 an ba'dil hukama, yakni dari sebahagian para hukama, ahli hikmah, ulama-ulama yang konsentrasi keilmuannya itu kecenderungannya kepada hati, ulama-ulama hikmah. Karena nanti ulama-ulama ini sesuai dengan profesi atau konsentrasi keilmuannya. Ada ulama yang konsentrasi ilmunya kepada ilmu hadis, itu yang disebut dengan muhaddis. Ada ulama yang konsentrasinya kepada tafsir, namanya mufassir. Ya, ada ulama yang konsentrasi keilmuannya itu kepada masalah-masalah fikih, namanya fuqaha. Nah, ini ada hukama, yaitu ulama yang kecenderungan keilmuannya itu lebih banyak ke hati. Ya, banyak menyebutnya ahli hikmah. Nah, kata sebahagian daripada ahli-ahli hikmah, para hukama itu mengatakan yastakbilu ibnu Adam, ya, akan menghadapi oleh anak-anak Adam itu arba'a nuhubatin, 4 perkara yang bisa merampasnya. Ada 4 perkara yang bisa merampas daripada anak Adam. Bidominun wahiyya allati taghlibuhu. Jadi dibacanya itu dengan didomahkan nunnya, nuhubatin, ya, wahiyya allati taghlibuhu, artinya yang mengalahkan dia. Apa saja tuh 4 perkara yang bisa merampas pada diri anak-anak Adam, keturunan Adam? Yang pertama katanya yang tahibu malakul maut ruhu. Yang tahibu, yakni akan merampas dia, ayyakhuzu bil qahri, akan merampas dia, yakni dengan mengambil dengan paksa. Pokoknya kalau sudah waktunya, sudah datang tiba itu waktunya, tidak satu pun yang bisa mencegahnya, ya, maka akan diambil. Nggak lihat tempatnya, nggak lihat waktunya. Pokoknya kalau sudah waktunya harus diambil, maka diambil. Mau pagi kek, mau sore kek, mau siang, mau malam, mau apa, ambil. Nggak bisa ditunda-tunda. Dan nggak bisa lagi dilihat kondisinya. Mau lagi seneng kek, mau lagi susah kek, mau lagi rame-rame, mau sepi, mau sendiri, dan lain sebagainya. Apa tuh yang akan dirampas itu? Malakul maut ruhahu, yaitu akan merampas kepada anak Adam oleh malakal maut akan ruhnya. Jadi akan dirampas tuh, akan diambil secara paksa oleh malaikatul maut kalau memang ruhnya itu sudah waktunya untuk diambil. Ada yang bisa mencegah?
nggak ada yang bisa mencegahnya. Kalau ada yang bisa mencegahnya, hebat juga tuh. Kayak Nabi Musa. Nabi Musa pernah didatengin malaikat Israel. Malaikat Israel langsung diapain? Ditabok. Tahu malaikat Nabi Musa? Masya Allah. Kalau kita bisa, berarti kita hebat. Kata Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, beliau itu pernah mengatakan begini, kita dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini boleh berbuat maksiat, ya. Jadi tidak dilarang kita berbuat maksiat, boleh, silakan. Tapi dengan syarat. Yang pertama syaratnya, kita diperbolehkan untuk berbuat maksiat, tapi dengan catatan bermaksiatnya di tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Kira-kira di mana itu? Silakan kamu boleh berbuat maksiat apa saja, mau judi boleh, mau zina boleh, mau apa saja maksiat kamu lakukan, silakan. Tapi yang pertama, jangan kamu bermaksiat di tempat yang terlihat oleh Allah. Kalau ada tempat yang tidak terlihat oleh Allah, silakan. Kira-kira ada nggak tempat yang tidak kelihatan sama Allah? Berarti kalau kamu masih berada di tempat yang terlihat oleh Allah, kamu nggak boleh berbuat maksiat. Yang kedua, kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, kamu boleh berbuat maksiat, silakan. Lakukanlah maksiat itu sesuka hati kamu, tapi dengan catatan jangan kamu lakukan di bumi Allah. Kira-kira di mana? Boleh kita lakukan maksiat apa saja kamu lakukan, tapi jangan kamu lakukan, satu, jangan sampai terlihat sama Allah. Yang kedua, jangan kamu lakukan di bumi Allah. Kalau di bumi Allah, sementara bumi ciptaan, kira-kira di mana lagi? Ya, Masya Allah. Nah yang kedua, yang ketiga katanya, kamu boleh berbuat maksiat kepada Allah apabila kamu tidak memakan rizki dan nikmat dari Allah. Yang selama ini kita dapetin semuanya dari siapa? Kalau kamu masih merasakan bahwa nikmat-nikmat yang kamu rasakan sekarang itu datangnya dari Allah, rizki yang selama ini kamu rasakan itu datangnya dari Allah, maka kamu tidak boleh untuk melakukan berbuat maksiat. Dan yang keempat katanya, kamu boleh melakukan maksiat apabila kamu bisa menunda datangnya malaikat Israel ini. Jangan sekarang deh, saya belum siap, besok aja. Kalau bisa begitu tuh, boleh berbuat maksiat. Ya, ya. Nah, jadi yang pertama, yang tahibu malakul maut ruhahu, akan dirampas ruh kita. Siapa yang merampas itu? Malaikatul maut. Namanya juga merampas. Kalau merampas dengan cara apa? Paksa. Nggak bisa ditunda-tunda. Nggak bisa kita, nggak ada berbagai macam alasan dan lain sebagainya. Dan malaikatul maut itu tidak punya rasa apa ya? Nggak ada dia rasa. Emang udah waktunya, emang udah begitu gitu. Makanya pernah satu hari malaikatul maut ditanya, pernah nggak sesuatu ketika kamu mencabut itu kali kamu menangis gitu? Lagi nyambut roh gitu, ada nggak perasaan ibamu nangis gitu? Atau mungkin kau jadi tidak berani untuk mau ini kan? Pernahkah kamu mengalami hal itu? Kata malaikat Israel, pernah. Aku
aku pernah merasakan itu, mencabut ruh dalam keadaan aku tidak tega. Aku menangis sambil mencabutnya. Kapan kamu mencabut itu menangis? Ketika pernah aku ditugaskan untuk mencabut ruh seorang ibu yang sedang mengandung. Seorang ibu yang sedang mengandung dan kandungannya akan melahirkan dia. Dan itu ada di tengah-tengah padang pasir. Nah, jadi malaikatul maut cabut. Lahirnya anak, selamat, emaknya mati. Paham gak? Menangislah itu malaikat Israel ini. Karena gak tega melihat keadaan yang begitu. Seorang anak bayi yang tidak punya daya apa-apa harus berada di tengah-tengah gurun pasir tanpa ada satu pun yang bisa menolong dia. Sementara emaknya itu yang membuat aku sedih. Terus apa yang membuat engkau tidak mencegah, untuk tidak berani untuk mencabut roh? Pernah, aku pun pernah mengalami itu. Jadi nangis pernah, mencabut itu yang dia rasain. Seorang ibu melahirkan, dicabut, mati, anaknya tinggal sendirian di gurun pasir. Yang kedua katanya, aku pernah merasa nggak kuat untuk mencabut itu karena begitu dahsyatnya itu orang. Jadi ketika aku mau datang ke seseorang untuk mencabut, ketika aku sampai ke tempat rumahnya, aku nggak kuat. Ada cahaya begitu luar biasa. Seakan-akan cahaya itu menghalangi aku. Semua aku terobos itu cahaya. Aku masuk ke dalam jalan lagi mendekati kamarnya, semakin terang cahaya itu, semakin tidak bisa aku jalanin. Jadi seolah-olah kayak ada yang mencegahnya. Sampai aku mendekati pun aku tidak sanggup untuk begitu dahsyatnya cahaya. Aku gak sanggup dengan cahaya yang luar biasa itu katanya. Dan itu aku rasakan ketika aku mencari. Kemudian Allah bilang kepada malaikat Israel, kamu tahu gak siapa itu? Yang ketika engkau ambil cahayanya, mau ambil rohnya, mau cabut rohnya, tapi terhalang dengan apa? Dengan cahaya yang begitu dahsyat. Kamu tahu gak siapa? Aku gak tahu ya. Itu adalah bayi yang dilahirkan ibunya, yang kemudian aku rawat, dia menjadi seorang ulama yang besar. Paham gak maksudnya? Allah jaga, Allah pelihara, kemudian Allah datangkan orang, selamatkan, dididik, dan akhirnya menjadi ulama besar. Sehingga itu tidak bisa. Masya Allah. Kalau model kayak kita sih kayaknya nggak ada yang dihalang-halangin kan? Ya, kecil nih udah cuma tinggal keperem. Astagfirullahaladzim. Itu jadi malaikatul maut enggak, dia akan rampas, itu emang udah tugasnya. Siapapun dia, nggak ada yang bisa menghalang-halangi itu. Mau kapan waktunya, mau di mana dan lain sebagainya, nggak ada. Dan dia nggak pikir, jangan dipikir. Kalau lagi hari raya enggak kali, mau lagi lebaran kali gitu. Tiba-tiba lagi lebaran mau waktunya, mati nggak? Ada nggak yang begitu? Tak ada yang bisa menghalangi itu. Mau dalam keadaan senang kah, mau dalam susah kah, mau ini itu, nggak ada. Diambil, dirampas dengan sedemikian rupa. Makanya Nabi Allah Idris alaihissalam itu pernah diceritakan dalam kitab ini. Nabi Idris alaihissalam itu salah satu nabi yang dikagumi bukan kepada manusia, tapi ahlus sama, para malaikat pun kagum kepada Nabi Idris. Karena begitu dekatnya Nabi Allah Idris. Makanya salah satu nabi yang diberikan kitab suci sampai 30 kitab itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris alaihissalam ini banyak fan-nya, banyak yang mengidolakan dia. Bukan hanya yang di bumi, ahlus sama, malaikat pun senang sama dia. Dan salah satu di antara yang sangat mengidolakan Nabi Idris adalah malaikat Israel, sang pencabut nyawa.
yang ngidolain malaikat Israil. Kita kalau yang diidolain sama malaikat Israil gimana gini? Ini dia nih malaikat Israil ngefans berat nih, idola benar sama Nabi Idris. Sampai satu masa malaikat Israil bilang sama Allah, ya Allah, boleh nggak? Ya aku minta izin, aku akan datang menemui kekasihmu Idris. Kata Allah, apakah memang sudah waktunya? Enggak ya Allah, aku mau datang saja, aku mau silaturahmi. Mau minta tanda tangan. Aku pengen datang karena aku sangat mengagumi dia. Oh, ya udah silakan. Datanglah itu adalah malaikat Israil. Ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Dia datang. Ketika dia datang ke rumah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris lagi membaca kitab-kitab suci yang telah diberikan kepada dia. Lagi asik dia beribadah kepada Allah. Datang, waalaikumsalam, ya ahlan wa sahlan. Ayo silakan foto, silakan. Panggil gua. Ayo siapin makanan nih, kasih buah-buahan, bikinin kopi, bikinin apa itu, silakan. Kata Nabi Idris. Nabi Idris nggak tahu kalau itu, nggak tahu dia kalau itu malaikat Israil. Nabi Idris nggak tahu. Kata Nabi Idris bilang, maafin ya, saya sebentar lagi tanggung, dia lagi bacain. Oh iya foto, silakan. Sambilan nunggu ente makan, enggak cukup. Ane udah melihat ente udah enak. Kata malaikat Israil, baca lagi. Selesai baca, ngobrol. Setelah ngobrol, apa kata Nabi Idris? Kalau memang ente mau ikut, kita jalan-jalan ya. Ayo deh, jalan-jalan lah dia. Ketika lagi di jalan-jalan, lewatin satu kebun, ada kebun jeruk. Ada pohon-pohon apa? Jeruk. Dari pohon jeruk, di malaikat Israil bilang sama Nabi Idris, ya Rasulullah, aku boleh minta itu? Apa? Jeruk. Oh jangan, itu bukan jeruk saya, itu bukan pohon saya, itu punya orang, jangan. Lah tadi kan di rumah Anda udah disiapin jeruk, ente kagak makan. Anda udah siapin ente jeruk dari yang kalau makan ada, ya itu punya Anda. Ente mau makan nggak mau, sekarang punya orang ente mau. Gimana sih? Dah, ayo udah baik, jalan lagi. Ketika jalan, lihat lagi ada pohon mangga, ada buah mangga, minta lagi dia. Kata Nabi Idris, tadi di rumah nih siapin, gak mau, sekarang ente minta. Ente bagaimana sih? Akhirnya rada-rada kesel. Kata Nabi, lu sebenarnya siapa sih lu? Kata Nabi Idris, lu sebetulnya siapa sih? Ente siapa sebetulnya? Anak Israil. Kaget, Israil mana? Israil. Ya, utusan Allah. Kaget. Benar ente Israil. Ya. Kenapa ente datang? Apakah sudah waktunya saya? Enggak. Belum waktunya. Saya datang ke sini udah minta izin sama Allah, pengen silaturahmi. Ane kagum banget sama ente. Ane seneng banget sama ente. Tuh YouTube ente lihat tiap malam. Ane seneng banget sama ente, kata dia. Oh begitu. Dah, sekarang gini dah, sambil duduk kita ngobrol. Ini mumpung ente datang nih, boleh nggak aku minta sesuatu kepada ente? Apa? Bisa nggak ente cabut ruh ane? Ente cabut ruh ane, tapi ntar balikin lagi. Ane belum mati. Ya, cabut ruh ane tapi ntar balikin lagi. Apa kata malaikat Israil? Saya nggak bisa. Yang punya hak itu Allah. Saya hanya menjalankan tugas. Paham nggak maksudnya? Jadi saya nggak bisa. Kalau memang Allah belum izinkan, siapapun nggak akan yang bisa. Sekalipun aku yang mempunyai kewajiban, saya nggak bisa. Nah, kalau begitu ente minta izin sama Allah bisa, tapi sampaikan salamku kepada Allah. Habis dicabut ruhnya kemudian balikin lagi supaya clear. Oh iya baik. Ngadulah sama Allah. Sampaikan tuh sama Allah begini. Dia pengen dicabut tapi tadi balikin lagi mati. Apa kan?
atau ada aja Idris begitu begini. Ya baik, ya Israel lakukan semua kemauan apa yang dikemaui oleh kekasihku katanya. Baik, tuh diizinin. Bagaimana? Sudah, iya. Tapi ingat ya, jangan ini habis dicabut apa ini? Balikin lagi. Saya belum mau mati. Iya, dicabut lah sama malaikat Jibril. Menangis malaikat Jibril karena melihat kekasihnya dia. Orang yang dia sayangi, orang yang dia idolain, dia orang yang dibangga-bangga yang dicabut. Mati kemudian balik. Karena dia minta lagi kepada Allah. Balik dia kepada Allah, disampaikan, maka matilah itu Nabi Allah Idris alaihissalam. Ketika Nabi Idris sudah mati, kemudian naiklah ini malaikat Jibril minta kepada Allah, ya Allah, tolong kau kembalikan lagi roh kepada Idris untuk hidupkan. Kata Allah, aku sudah hidupkan kembali, aku sudah kembalikan. Balik lagi dia. Ketika dia balik, dia lihat Nabi Idris sudah hidup, sedang berduduk, sedang membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi pada saat dia turun, dia lihat Nabi Idris lagi baca itu. Kemudian setelah selesai ditanya, sebetulnya kenapa engkau minta seperti itu? Kata Nabi Idris, ya Israel, sebetulnya aku belum mau mati. Sebab aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya ketika dicabut roh itu. Sakitnya kayak apa? Paham gak maksudnya? Aku mau ngerasain itu doang. Ternyata aku rasakan sakitnya yang amat sangat luar biasa. Seperti kulit kambing yang dikletin begitu dipaksa. Ya, kalau ada orang motong kan biasanya dikali-kali begitu. Sekarang kita bisa bayangin disobek, dikatek begitu, bagaimana kira-kira? Sakitnya luar biasa, wahai Israel, ketika orang sedang dicabut apanya? Roh. Kata malaikat Israel, tidak ada satupun makhluk yang aku cabut rohnya selembut aku cabut engkau ketika aku cabut roh engkau. Itu nyabutnya apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan, sakitnya masih kayak begitu. Bagaimana kalau lagi gemes? Malaikat Israel nyabutnya lagi apa? Astagfirullahaladzim. Terus malaikat Jibril tanya, ketika aku kembali kau sedang membaca kalimat tauhid, apa yang kau lakukan ini? Karena tidak ada yang bisa meredam sakitnya itu kecuali kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu meredam sakitnya ketika dicabut apa? Rohnya. Ya Allah. Nah ini tugasnya malaikat Jibril. Dia akan merampas itu kepada semua anak keturunan Adam, semuanya. Tidak ada satupun anak keturunan Adam yang tidak terampas dia punya apanya, rohnya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu semua adalah merupakan siklus perjalanan kehidupan, menunjukkan tidak ada yang abadi dalam kehidupan di alam dunia ini. Tidak ada, semuanya pasti akan, siapapun dia akan kembali, akan diambil rohnya, Masya Allah. Dan pengambilan rohnya itu macam-macam. Mati itu kata ulama, ada yang bisabab, ada yang bighairi sabab, ada yang pakai dengan sebab, ada yang nggak pakai sabab. Ada orang yang pakai sebab, sebabnya dia mati. Mati mah satu, cuman sebabnya macam-macam. Ada yang kecambrakan, ada yang ini, ada yang itu, ada yang sakit. Itu sebabnya. Tapi sebetulnya mati itu hanya satu, ya udah mati. Sebenarnya sebabnya macam-macam. Nah, ada orang yang mati bisabab, ada yang bila sabab. Yang dengan sebab itu yang bagaimana? Yang ada sakitnya dulu, ada yang dirawat dulu, sebulan di rumah sakit, ada yang seminggu dan lain sebagainya. Ada nggak?
Itu namanya bisa. Tapi ada yang bila sabab, yang gak ada sebab, yang gak ada sebabnya, artinya dadakan matinya. Ada orang lagi ngaji, Pak. Orang lagi ngaji, yang ngajar sama yang ngaji mati, yang ngajar enggak. Ya, ada orang yang mati kayak begitu. Astagfirullah. Iya, kalau mati dalam keadaan begini, bagus nggak? Bagus nggak? Masya Allah, dia kata bagus, mau nggak? Itu yang disabab. Nah, bila sabab, nggak pakai sebab lagi. Ada yang lagi zikir, ada yang lagi sholat, ada yang lagi ibadah dan lain sebagainya. Iya, kalau lagi yang begitu nggak ada sebabnya mati, bagus. Kalau lagi banting kartu, nauzubillah min dzalik. Nah, dirampas tuh nanti kita. Persiapkan diri kita, dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan malaikat Israil itu akan datang merampas roh kita. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, kecuali orang-orang tertentu memberikan isyarat-isyarat. Ya, ada aja tuh orang-orang tertentu yang bisa memberikan isyarat. Ya. Nah, dia ngomong, besok kuburin saya di situ ya. Besoknya meninggal, dia udah tunjuk tempat kubur. Ada orang-orang yang seperti ini. Makomnya beda tuh. Makomnya beda. Makanya orang yang meninggal dunia itu husnul khotimah itu dibagi 3. Ada husnul khotimah ammah, ada husnul khotimah khossah, ada husnul khotimah khossatil khossah. Husnul khotimah ammah adalah husnul khotimah secara umum. Siapa dia? Syaratnya orang yang husnul khotimah ammah, matinya dia dalam keadaan muslim, mukmin, dan tidak dalam keadaan berbuat maksiat. Pokoknya muslim, mukmin, dan tidak maksiat. Maka ketika dia mati seperti itu, berarti matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kelasnya ammah, umum. Tapi ada lagi husnul khotimah yang khossah, lebih tinggi levelnya, lebih berat. Siapa dia? Orang yang meninggal dunianya bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin, tapi dia meninggal dunianya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Itu namanya khossah. Lagi sujud, nanti lagi baca Quran, lagi ibadah, pokoknya lagi ibadah, dia meninggal dunia. Termasuk kata Mu'alim Sabi'alami, ketika orang itu meninggal dunia, mengakhiri hayatnya dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu termasuk husnul khotimah khossah. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi, husnul khotimah khossatil khossah. Bukan hanya lagi ibadah meninggalnya, tapi dia tahu kapan dia akan meninggal dunia. Saking dekatnya bersama Allah. Masya Allah. Ya. Yang kedua, yang merampas anak keturunan Adam. Yang pertama, merampasnya malaikat maut akan apa? Ruh. Wa yantahibul warasatu malahu ba'da mautihi. Akan merampas tuh warasatu, yang akan merampas warasat liwarus. Dia akan ambil secara paksa para ahli waris. Apa yang akan diambil? Malahu, hartanya, ba'da mautihi, sesudah matinya. Sudah pasti dah. Kalau ada orang tua meninggal dunia, ahli warisnya pasti akan mengambil apanya? Warisan. Udah itu, emang udah hukum alam. Ya. Mau apapun kondisinya pasti harus ambil harta warisan. Dan memang afdolnya itu dipercepat, nggak boleh ditunda-tunda. Yang namanya harta waris itu, kalau bisa disuburin,
Pulang udah ngomongin apa? Cuman gila aja yang kayak begitu. Belum kering tuh tanah udah ngapain? Tapi emang afdolnya mesti disegerain. Kalau itu datang. Tapi yang perlu dicatat, ketika orang tua kita meninggal dunia, kemudian harta yang dia miliki itu, ini nih yang perlu kita garis bawahi. Ketika orang tua kita meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita itu tidak langsung menjadi harta waris. Nggak boleh kita langsung pecah jadi harta waris, nggak boleh. Karena harta itu bukan harta apa? Waris. Bapak kita mati nih, meninggal, punya. Ternyata ada harta peninggalan, dihitung-hitung ada 1 miliar. Paham nih? Nah, harta yang 1 miliar itu bukan harta waris. Dalam istilah agama namanya malut firqah, harta peninggalan. Beda nih sama harta apa? Harta peninggalan. Berarti peninggalan siapa? Orang tua kita. Kapan dia jadi harta waris? Ada beberapa tahap. Yang pertama, lihat dulu tuh orang tua kita yang meninggal, dia punya utang apa enggak? Dia punya utang apa enggak? Selesaikan utangnya. Dari mana? Dari harta peninggalan dia. Paham? Itu dulu, selesai. Yang kedua, adakah kewajiban-kewajiban dia yang belum dijalanin almarhum? Lihat zakat malnya. Udah bayar zakat belum? Udah bayar zakat fitrah belum? Ambil, bayar pakai itu harta peninggalan dia. Terus ada utang apa enggak? Bayarin utang. Dilihat lagi, dia pernah wasiat apa enggak, dia pernah janji apa enggak, dan lain sebagainya. Termasuk kata ulama, biaya waktu dia sakit. Biaya waktu dia sakit tuh, kan biasanya kadang-kadang anak nih, betul ya, yang sok jadi apa ya? Pahlawan, dia yang ini, dia biayain semuanya segala macam. Pas bapaknya mati, kumpulin tuh semua adik-adik, gua tuh yang ngurusin. Kwitansinya 900 juta, ditulis 250 juta. Alhamdulillah, alhamdulillah kita. Nih, makanya nggak boleh pakai uang lain, harus pakai uang itu. Jadi diselesaikan dulu tuh semua hak-haknya dia, kewajibannya dia. Kalau udah semua bayar utangnya, ininya, itunya, bahkan untuk menguburinya pun jangan pakai uang yang lain kecuali uang ini. Nah, setelah dipotong, nah sisanya itulah. Ternyata sisanya dari 1 miliar tinggal 150 juta. Anaknya ada 12 teman. Tapi harta waris katanya yang tahibu, ya, warasata malahu, akan merampas anak keturunan Adam. Para ahli waris, apa yang dirampasnya yaitu harta waris. Akan pasti itu perebutan. Bohong kalau dia kagak ini mah, nggak ada yang iyang-iyang. Kalau iyang-iyang kan pasti akan bertanya, pasti akan bertanya, ya, untuk bisa diselesaikan. Dan perlu dicatat, kata Nabi Muhammad dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, harta yang paling mudah didapatkan adalah harta apa? Waris. Harta yang paling mudah didapatkan, tidak perlu pakai apa? Usaha dan lain sebagainya, adalah harta waris. Tapi harta yang paling mudah itu ternyata itu yang paling dapat membawa ketidakberkahan dalam kehidupan kita. Karena menjalaninya tidak sesuai dengan
Itu. Lagi sekarang ilmu faraid udah nggak dipakai lagi. Orang udah lebih banyak kecenderungannya dengan cara-cara yang ngegampangin aja. Dia nggak pikirin laki perempuan, beda pembagiannya. Sekarang ternyata main dipukul rata. Ada yang bilang, ya, dipukul rata aja. Ya. Walaupun itu saling redha. Makanya kata Nabi, salah satu min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda hari akhir adalah di mana ditinggalkannya ilmu apa? Faraid, ilmu waris. Orang udah nggak mau berlakukan lagi pakai itu. Dengan caranya aja, dengan sendirinya kayak gitu. Sehingga akhirnya nggak berkah, nggak dapat keberkahan. Lihat aja tuh, gara-gara yang kayak begitu, akhirnya putus silaturahmi. Gitu kan? Gara-gara hal yang seperti itu. Kelihatannya uang gede banget, dapatnya 5 miliar. Sekelebatan, Pak. Kalau kita susah. Tapi buat orang yang bisa menjaga waris itu dengan baik, maka insya Allah akan membawa keberkahan buat dia. Jadi harta itu mudah didapatkan, tapi harta itu pula bisa menjerumuskan dalam ketidakberkahan. Tapi ketika dia bisa jaga, dia bisa jalankan itu dengan baik, maka insya Allah akan membawa apa? Keberkahan dalam hidup. Yang tahibul warasatu malahu, orang akan ahli waris pasti akan merampas, meminta hak-haknya daripada harta waris itu, cepat ataupun lambat, apapun akan dia minta semua. Ya, masya Allah. Yang keberapa lagi? Wa yantahibu dudu jismahu. Dan yang ketiga katanya akan merampas daripada ulat jismahu, akan tubuhnya anak-anak. Nah, udah hukum Allah, udah sunatullah. Kita lihat tuh di jalanan ada kucing kelindes motor, kucing kelindes mobil, kemudian kucing itu mati. Kita diemin tuh di pinggir jalan, lihat sehari, 2 hari, 3 hari jadi bangke. Kemudian bangkainya itu akan terpenuhi dengan apa? Dengan belatung, lama-lama akan habis memakan itu. Begitu juga kita sudah menjadi yang tahibudud jismahu, akan mengambil, merampas daging tulang belulang kita oleh ulat dan belatung. Ya, nanti yang terakhir, wayan tahibu husama'u amalahu, ya, dan akan merampas yang orang-orang yang dianiaya, dia akan merampas akan amalnya. Nanti kita, orang-orang yang dizolimi oleh kita, dia akan menuntut amal-amalnya, nanti akan merampas. Mungkin di dunia tidak, tapi nanti di akhirat akan dia minta itu semua. Ya, orang yang kita pernah zolimi, mungkin sekarang kita menang, mungkin kita bisa mengalahkan dia, sehingga dia tidak bisa membalas perzoliman, perbuatan zolim kita. Tapi ternyata terpendam di dalam dirinya. Di dunia mungkin gua nggak bisa, tapi gua akan tuntut nanti di mana? Di akhirat. Dia akan rampas itu. Dia akan minta keadilan Allah untuk yang seperti itu. Masya Allah. Ya, maka nanti orang-orang yang berbuat zolim, dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menceritakan itu. Ketika ada orang-orang yang berbuat, dia minta kepada Allah, ya Allah, si fulan telah berbuat zalim sama saya mau menuntut balasnya ya Allah. Sekarang, dulu saya nggak pernah bisa membalasnya, sekarang saya minta dengan keadilanmu. Si fulan, terus kata Allah, baik. Ya, aku akan mintakan, aku akan kembalikan itu semua buat engkau, karena engkau pernah dizolimi sama dia. Aku akan. Tapi sebelumnya kata Allah, angkat kepala, lihatlah ke atas tadi. Irfa ra'saka, diangkat kepala. Kemudian dia lihat ada satu bangunan yang begitu indah, surga yang begitu indah. Kagum dia. Kemudian dia bertanya, ya Allah, untuk siapakah bangunan megah istana ini?
Apakah itu milik untuk para rasul-rasulmu? Kata Allah, bukan. Apakah itu milik untuk para nabi-nabimu? Bukan. Buat para sahabatmu? Bukan. Lalu buat siapa untuk mendapatkan itu? Itu istana yang indah, yang megah itu aku persiapkan buat orang-orang yang dahulunya dizolimi di dunia, kemudian dia memaafkan kesalahan orang yang berbuat zalim itu. Paham gak maksudnya? Maka aku akan berikan tempat itu. Tadi dia udah minta, nuntut, pengen amalnya, pengen dibalas zalimnya. Akhirnya setelah begitu, ya Allah, aku ampuni, aku maafkan, aku tidak lagi meminta itu. Karena dia pengen mendapatkan apa? Istana yang megah itu. Subhanallah. Jadi 4 hal ini menjadi sebuah sunnatullah, bahwa nanti akan diambil. Ada 4 hal yang akan merampas secara paksa buat kita. Yang pertama yaitu akan diambil ruh daripada anak Adam oleh siapa? Malaikatul maut. Dia akan datang mengambil kita, dan kita tidak ada yang tahu kapan dia akan ambilnya. Hanya kita bisa mempersiapkan diri dengan minta supaya kita bisa diambil dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang kedua, akan merampas harta daripada harta waris oleh para ahli warisnya, karena memang itu adalah merupakan hak yang perlu diambil oleh dia. Mau nggak mau, cepat ataupun lambat, pasti mereka semua akan meminta tentang itu semua. Yang ketiga, akan dirampas daripada daging, kulit, tulang kita. Nanti ketika kita meninggal akan habis termakan oleh apa? Oleh ulat dan belatung. Dan yang terakhir katanya akan diambil dengan paksa, akan dirampas amal-amal kita apabila kita berbuat zalim kepada orang lain. Orang lain itu akan mengambil amal-amal kita. Semuanya akan diambil. Nauzubillah min zalik. In kana lahu amalun saleh, jikalau memang dia mempunyai amal soleh, diambil. Tapi wa illa, jikalau dia tidak, humila alaihi zambuhum, maka diberikanlah dosa-dosa daripada dosa orang yang kita zalimi, dibalikan kepada kita. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Wal maqalatur rabi'ah was-salafun ila akhiri, wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah.